Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini ketika kamu penuh pergumulan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh hanya karena anugerah-Mu saja kami ada hingga saat ini. Satu hal yang kami percaya bahwa kami punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dan kami percaya kami bisa melewati setiap pergumulan. Tuhan, urapi kami agar kami mengerti firman yang akan kami dengar. Urapi kami agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, beritahu saya saudara, siapakah manusia di muka bumi ini yang tidak punya pergumulan? Siapakah manusia yang tidak punya permasalahan? Tidak ada saudara. Semua manusia ada persoalannya, ada permasalahannya. Semua manusia tanpa terkecuali, bahkan hamba Tuhan, pendeta, gembala punya persoalan masing-masing, punya masalah masing-masing. Tapi yang menjadi kabar baik adalah kita punya Allah yang menyertai kita. Nah, kalau kita pelajari saudara di dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama, dikatakan begini, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menggambarkan bahwa manusia selama hidup ini bergumul, ada masalah. Artinya tidak ada manusia yang tidak lepas dari yang namanya masalah ataupun pergumulan. Nah, untuk itu kita mesti percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ulangan 24 ayat yang ke-15 berkata, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan dan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi saudara, jelas dikatakan orang upahan adalah orang yang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Orang upahan adalah orang yang setiap hari harus bergumul dan mengharapkan upah dari tuannya. Demikian pula kita saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama saudara, seperti seorang upahan yang hanya berharap kepada belas kasih tuannya. Nah, biarlah kita menyadari bahwa tanpa Tuhan, maka kita tidak akan dapat melalui hari-hari dalam dunia yang penuh pergumulan ini. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menang atas pergumulan-pergumulan hidup kita, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Sebab hanya kepadanya kita berharap penuh. Seperti seorang upahan yang tadi kita baca, yang selalu berharap kepada tuannya. Demikian hidup kita dalam melewati pergumulan hidup perlu bersandar dan berharap kepada Tuhan saja. Nah saudara, ada beberapa hal yang harus dimiliki untuk kita menang atas pergumulan hidup kita. Nah, apa yang harus dimiliki? Yang pertama adalah iman. Jadi iman sangat penting saudara.
Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah melihat Tuhan di tengah pergumulan. Iman melihat sesuatu yang tidak kita lihat secara kasat mata. Bukan berarti semacam indera keenam. Iman merupakan sesuatu yang membuat kita dapat melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saudara, hidup ini sebenarnya soal bagaimana kita bisa melihat kehidupan ini dan bagaimana kita menempatkan hidup kita di dalam kehidupan ini. Ya, dua orang yang melihat dengan cara berbeda akan menghasilkan satu sikap yang berbeda pula. Orang yang melihat pergumulan sebagai sesuatu yang menakutkan, bahkan menghancurkan hidupnya, maka orang itu akan cenderung takut, cenderung menyerah dan kalah. Sebaliknya, seseorang yang melihat pergumulan sebagai bagian hidup agar kita dapat melihat Tuhan bekerja, akan cenderung membuat kita menjadi kuat, pantang menyerah, dan akhirnya kita memperoleh kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau takut dalam pergumulan, berarti engkau salah melihat. Sebab yang engkau lihat bukan Tuhan, tetapi hanya pergumulan hidup yang menakutkan yang engkau lihat. Ketika saudara melihat Tuhan di tengah pergumulan, itulah yang namanya iman. Ada banyak sekali contoh di dalam Alkitab yang mengajarkan kita bagaimana supaya menang atas pergumulan dan memiliki iman. Nah, Abraham, saudara, Abraham melihat Tuhan di tengah pergumulan meminta keturunan. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya. Daniel melihat Tuhan di antara singa yang hendak memangsanya. Sehingga ketika dia masuk ke gua singa, dia tidak takut dan akhirnya menang. Nah, kalau kita punya iman kepada Tuhan, saudara, maka sesungguhnya kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Tahukah saudara bahwa di Alkitab dicatat sebanyak 365 kali dicatat dengan sangat baik, janganlah engkau takut, jangan kau takut. Jumlah yang sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Artinya setiap hari tidak ada yang perlu kita takutkan. Jika Tuhan berkata kepada kita untuk jangan takut atau jangan khawatir, itu bukan karena Tuhan menyuruh kita berpikiran positif, di mana sebenarnya kadang kita menakutkan, tetapi kita diminta untuk berpikir sebaliknya. Kita diminta untuk berpikir bahwa Tuhan berkata, jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan melihat apa yang kita lihat dan apa yang ada di hati kita. Nah, kalau Tuhan bekerja, jangan takut saudara. Jangan khawatir. Karena memang dalam hidup ini tidak ada hal yang perlu ditakutkan ataupun dikhawatirkan. Ya, Tuhan tidak akan pernah menyesatkan kita. Jadi ketika Tuhan berkata jangan takut, ya karena memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab selama kita bersama Tuhan, kita aman dalam perlindungannya. Yang kedua, tetaplah berdoa. Ya, Filipi 4 ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa adalah sinergi bersama Tuhan menghadapi pergumulan. Doa berarti kita melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Dan percayalah, doa itu penuh dengan kuasa. Dan yang terakhir, bersyukur. Bersyukur. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Bersyukur adalah klaim kemenangan kita atas pergumulan.
orang yang bersyukur adalah orang yang telah mendapatkan kemenangan. Jadi saudara, mengucap syukurlah dalam setiap waktu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan menolong serta memberkati kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya kami pasti menang atas setiap pergumulan kami, sebab Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.